Dan memang ini dikaitkan dengan terlapor yang dari 12 terlapor itu 11 diantaranya menjadi materi muatan untuk dijadikan pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Jadi strukturnya adalah ini dikaitkan untuk laporan terhadap 11 terlapor lainnya begitu. Dan memang tadi sejumlah link-link YouTube juga disampaikan, dan memang kami juga sangat menyayangkan semestinya surat panggilan itu tidak boleh keluar ya pemeriksaannya dari apa yang sudah diterapkan atau sudah diberitahukan kepada klien kami Pak Abraham, yakni seputar peristiwa 22 Januari 2023 25 begitu. Dan harusnya kami punya hak untuk tidak memberikan jawaban karena pertanyaan keluar dari surat panggilan. Tetapi sekali lagi kami ingin menegaskan beberapa hal, dan klien kami tadi kami sarankan untuk terus memberikan jawaban. Yang pertama, Pak Abraham Samad adalah warga negara yang baik, yang taat hukum, yang tidak lari dari tanggung jawab hukum untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan. Terlepas beliau tanpa dilaporkan oleh pelapor Saudara Joko Widodo dijadikan satu di antara 12 orang terlapor yang sudah dikonfirmasi oleh kawan-kawan media kepada Saudara Joko Widodo, tapi tidak pernah mengakui ada nama-nama termasuk Pak Abraham Samad. Padahal dalam konteks pelaporan di surat panggilan juga sudah jelas bahwa Pak Abraham Samad diantaranya dipanggil karena ada proses penyidikan maksud kami yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya diantaranya dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Semestinya dari penyidik harus jelas dulu siapa orang yang dilaporkan yang diduga melakukan fitnah terhadap Saudara Joko Widodo. Dan dalam jawaban Pak Abraham Samad itu tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang disidik oleh penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan fitnah dan juga pencemaran. Dan apalagi tidak ada nama yang diakui oleh Saudara Joko Widodo selaku pelapor terhadap Pak Abraham Samad yang dikatakan hari ini dipanggil sebagai saksi untuk menerangkan tentang keadaan yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri berkaitan dengan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran. Yang kedua, memang ada semacam kompilasi laporan dari Saudara Samuel Sweken juga Andi Kurniawan dan termasuk juga Lecumanan. Tetapi juga hari ini kita tidak bisa memilih dan menetapkan apakah jawaban ini terkhusus untuk Saudara Joko Widodo atau untuk yang lain. Karena itu kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk menegaskan sebenarnya siapa sih yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Jangan sampai anak bangsa menjadi korban atas laporan dengan dalih direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya, tetapi nama yang disebutkan itu bukanlah yang dikehendaki atau bukan yang dimaksud oleh Saudara Joko Widodo. Karena penyidik, sekali lagi saya tegaskan, tidak berwenang untuk menentukan nama-nama yang dianggap mencemarkan, yang dianggap mengedarkan fitnah, karena tuntutan untuk melakukan tindakan pada kasus fitnah dan pencemaran itu subjektif kembali kepada korban, yakni pelapor, dalam hal ini Saudara Joko Widodo. Janganlah dicampur adukan antara delik umum dengan delik khusus yang kemudian seolah-olah Pak Abraham Samad juga bagian dari orang yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Dan kami juga meminta melalui forum ini kepada Saudara Joko Widodo untuk ditegaskan siapa sih nama yang dilaporkan, agar kami sebagai tim hukum juga tegas memberikan pemilihan dan penetapan materi pembelaan berkaitan dengan tuduhan apa yang dituduhkan oleh oleh Saudara Joko Widodo melalui laporannya kepada klien kami. Dan terakhir kami ingin tegaskan bahwa sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, beberapa klien kami akan dilakukan penundaan dan sudah dilakukan penundaan, dan hari ini sebagaimana janji kami sebelumnya, klien kami Pak Abraham Samad akan menetapi panggilan dan ini kita penuhi.